Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. La ta'khutuhu sinatu wa la naum. Kita berdiskusi horor malam ini. Selamat malam Jumat wahai santuy people. Nih kita coba konten horor di malam Jumat ya. Berarti gue harus ngebawa ini agak serius gitu, agak menegangkan gitu ya. Kita akan coba tantangan ini karena biasa gue membawa ini dengan cara ketawa-ketawa ria. This is horor santuy. Jadi seharian ini kan kalian mungkin udah capek dengan konten-konten Satpol PP yang ya kalian tahulah udah beredar di mana-mana gitu. Nah berhubung sekarang udah malam, untuk menemani tidur kita bahas sedikit konten-konten yang bisa dibilang agak horor nih ya. Jadi ada sebuah rekaman dari ibu-ibu di suatu daerah, tepatnya Saradan Madiun ya. Jadi awal mulanya ini terjadi di daerah Malang dan kemudian berlanjut ke Saradan Madiun. Apa sih kira-kira? Nah ini ada rekaman videonya bahwa sekitar kurang lebih tadi jam 2 pagi gitu, di beberapa rumah di daerah Malang itu ada yang mengetuk-ngetuk pintu rumah tersebut. Ya, sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi. Dan ini sang ibu perekam pun memberanikan diri untuk membuka pintu rumahnya yang diketuk oleh orang yang gak dikenal pada saat jam 2 malam itu. And then, pas dibuka, gak ada siapa-siapa. Oke, kita lihat dulu videonya ya. Audionya udah cek. Standby, 3, 2, 1, play. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. La ta'khutuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma zalami illa bi ilmihi ya'lamuna baina aydihim wa ma khalfahum. Itu video pertama. Ada 3 video dari kejadian tersebut. Nah dari video pertama dulu kita bedah. Kira-kira kemungkinan apa yang mungkin mengetok pintu rumah sekenceng itu jam 1:30 pagi? Coba menurut Santi People apa? Kalau kita bahas dari segi logika gitu kan kemungkinan ya orang iseng gitu kan, orang iseng. Tapi tadi ada beberapa gambar yang si ibu tunjukin, dia udah ngeliat lewat jendela dan itu gak ada siapa-siapa. Bisa jadi karena itu gelap, orangnya sembunyi gitu atau orangnya kecil. Tapi tahan dulu kesimpulannya, kita lihat dulu video berikutnya. Oke, ternyata video kedua itu adalah video pertama yang dipotong di bagian akhirnya ya. Kita lanjut ke video ketiganya. Di dalu start jam 1 lebih 10 menit arahnya mereka. Kalau papak lar mboten. Nah, ini karena udah cukup meresahkan warga di kampung tersebut atau di daerah tersebut. Sampai-sampai mungkin ketua RT setempat yang melaporkan kepada pihak berwajib untuk membantu. Gue udah serem-serem salvo sama perut bapak ini. Anjing malah jadi ketawa. Oke, ulang. Cek. Suwe, anjir, suwe. Gak jadi serem nih, gagal serem mama. Oke, jadi setelah banyak warga yang mengaku resah gitu dengan aksi tersebut, jadi ketua RT itu melapor kepada pihak yang berwajib gitu kan, sampai mungkin ini keesokan harinya atau beberapa harinya gitu dilakukan investigasi lebih lanjut di jam yang sama. Tapi kita lihat dulu videonya. Oke. Kalau papak lar mereka mboten ada. Nah, ini mulai hari ini semua posko diaktifkan termasuk di posko
04 RT 4 Desa Subayu. Enggak, Mbah, Tata. Muspika dan Polsek Semarang. Di dalu. Nah tadi bisa dilihat jadinya diaktifkan ronda malam untuk menjaga keamanan warga tersebut. Karena gini, oke kita bahas dari sisi logisnya ya. Jadi dulu tuh di kampung gua tuh pernah kejadian cerita-cerita horor masalah yang disebut dengan hantu punten gitu. Jadi ada setiap malam-malam tertentu gitu, di jam-jam tertentu itu selalu ada suara kayak orang bilang punten gitu kan. Ya sedangkan jam tersebut kayak di jam 2 pagi itu nggak masuk akal untuk orang bertamu gitu kan. Itu lumayan berlanjut lama gitu sampai akhirnya ada satu keluarga yang memberanikan diri pada saat rumah dia disatroni oleh kita sebutlah hantu punten itu. Akhirnya dia mengecek ke bawah dan ternyata itu adalah oknum orang untuk menakut-nakuti dan ternyata dia adalah maling gitu. Maksud gua nggak semuanya semata-mata horor beneran gitu. Kadang ada orang-orang yang memanfaatkan ya tingkat kepercayaan orang-orang daerah terhadap hal-hal tersebut begitu. Jadi mungkin ya takut memang takut gitu ya. Bayangin jam 1:30 ada yang ngetok-ngetok. Ya kalaupun bukan hantu juga ya kepikirannya kan nih kalau nggak hantu ya maling gitu ya. Kalau maling ya otomatis bawa sajam gitu kan, yang ngeri juga gitu tetep. Tapi kalau kita sinkronkan dengan cerita-cerita zaman dulu, mungkin santuy people juga ada yang pernah ngalamin gitu kan kejadian-kejadian apa ya, ini bisa kita sebut dengan mitos kali ya. Mitos-mitos zaman dulu. Entah zaman dulu kan sempat ada kayak kolor hijau yang kayak gitu-gitu kan. Tapi uniknya kejadian ini memang ada beneran gitu. Beberapa temen gue ada yang ngalamin gitu kan, diketok pas dibuka si merah gitu kan. Ya mau gimana lagi gitu, memang daerahnya memang terkenal dengan keangkerannya itu. Jadi buat santuy people di malam Jumat ini mungkin bisa share-share, pernah gak sih kalian punya pengalaman horor di rumah sendiri atau di rumah orang atau di tempat baru gitu? Kalau pernah kayak gimana ya, coret-coret di komen ya. Mamang mau membaca pengalaman-pengalaman horor kalian dan semoga horor santuy malam Jumat ini bisa menghibur kalian semua. Dan kebetulan juga memang lagi ada kan bahan videonya gitu. Jadi bisa ikut dibahas juga sama Mamang gitu. Oke. Sama mungkin masukan aja ya, nggak tahu santuy people setuju atau enggak ya, untuk ibu ini nih yang mengirimkan videonya sih. Kalau menurut Mamang pribadi ini mah ya, menurut Mamang mah mending udah jangan dibuka. Takutnya orang maling gitu, bawa sajam atau bawa apa gitu, malah memberi kesempatan mereka buat masuk gitu. Nggak tahu santuy people setuju nggak atau punya masukan lain, silahkan coret-coret di kolom komen. Kita berdiskusi horor malam ini. Mang Den mau pamit dulu, mau ngecek pintu siapa. Jangan sampai ada yang ngetok-ngetok. Ya, ciao.